Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3B, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 6, subtema 4, yaitu pembelajaran yang keempat. Ini dapat dibuka pada buku paket halaman 176. Kita baca sama-sama ya. Setiap hari, Udin dan Edo berangkat ke sekolah. Keduanya ke sekolah dengan berjalan kaki. Siti dan Dayu ke sekolah juga berjalan kaki. Ada juga teman Udin ke sekolah naik sepeda. Bersepeda atau berjalan kaki bersama teman merupakan kegiatan yang menyenangkan. Bersepeda menghemat energi bahan bakar minyak, karena berjalan dan bersepeda tidak membutuhkan bahan bakar minyak. Menggunakan transportasi umum termasuk menghemat bahan bakar minyak. Penggunaan transportasi umum mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Semakin banyak orang menggunakan transportasi umum, semakin banyak penghematan bahan bakar minyak. Nah, dari bacaan tersebut, Udin, Edo, dan teman-temannya sudah melakukan kegiatan penghematan bahan bakar minyak, yaitu dengan cara berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan transportasi umum seperti angkutan. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, halaman 179. Ini mengenai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar semua dapat berjalan dengan baik. Nah, tuliskan hak dan kewajiban agar tidak terjadi hal seperti pada gambar. Gambar yang pertama ini ada gambar anak yang kelaparan. Nah, anak yang kelaparan ini dia mempunyai hak untuk mendapatkan makanan. Terus kewajiban dari anak ini adalah makan secukupnya dan harus dihabiskan. Jadi kalau ambil makan secukupnya saja dan harus dihabiskan. Tidak boleh sisa. Yang gambar kedua ini ada anak bermain air. Bermain menggunakan air keran. Hak mengenai air ini adalah mendapatkan air bersih. Jadi, kita itu berhak untuk mendapatkan air bersih dan kewajiban kita adalah menggunakan air tersebut sesuai keperluan. Jadi, kalau untuk bermain itu nggak boleh karena termasuk ke dalam pemborosan air bersih. Itu. Jadi kalau menggunakan air itu harus sesuai keperluan, misal untuk mandi atau untuk minum. Selanjutnya, ini pada buku paket halaman 176 mengenai penghematan energi. Nah, gambar yang pertama itu ada anak yang mematikan lampu ketika suasananya terang. Jadi kalau nggak gelap, lampunya sebaiknya dimatikan. Nah, itu termasuk ke dalam penghematan energi listrik. Kemudian gambar yang kedua ini, ada anak yang mematikan air keran. Nah, ini termasuk ke dalam penghematan air. Kemudian yang ketiga ini ada anak yang menampung air hujan. Jadi air hujannya ditampung, kemudian bisa dipakai untuk menyiram tanaman atau untuk mencuci motor atau sepeda. Jadi termasuk ke dalam penghematan air. Memanfaatkan air hujan untuk menyiram tanaman atau untuk mencuci motor atau mencuci sepeda. Yang keempat ini ada anak yang naik sepeda. Nah, naik sepeda ini tidak perlu bahan bakar minyak. Kalau naik motor itu kan perlu bensin. Kalau naik sepeda itu kita nggak memerlukan bahan bakar minyak, sehingga termasuk ke dalam penghematan bahan bakar minyak atau BBM. Selanjutnya, ini bisa dibuka pada buku LKS pembelajaran 5, Mari Beraktivitas 1. Nah, di sini ada beberapa kegiatan penghematan. Yang pertama ada naik kendaraan umum ketika bepergian jauh. Nah, kalau naik kendaraan umum, itu berarti mengurangi penggunaan kendaraan pribadi
sehingga dapat mengurangi penggunaan BBM juga. Jadi termasuk ke dalam penghematan bahan bakar minyak. Yang nomor 2, menyiram halaman dengan air bekas cucian. Ini termasuk ke dalam penghematan air. Jadi air bekas cucian itu bisa dipakai untuk menyiram halaman atau membersihkan kaca jendela. Kemudian yang ketiga, mencuci piring dengan air tampungan. Nah, air hujan itu bisa dipakai untuk mencuci piring. Ini termasuk ke dalam penghematan air. Kemudian yang keempat, naik sepeda ketika berbelanja ke pasar dekat rumah. Itu termasuk penghematan BBM. Kemudian yang kelima, menutup keran ketika menyikat gigi. Ini termasuk penghematan air. Nah, yang selanjutnya, nomor 6-10, silakan dilanjutkan, dikerjakan sendiri. Diberikan tanda centang pada BBM atau air. Kita lanjutkan ke hak dan kewajiban anggota keluarga di rumah. Nah, anggota keluarga di rumah ini memiliki hak dan kewajiban. Yang pertama, berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari semua anggota keluarga. Seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Begitu juga orang tua berhak mendapatkan kasih sayang dari anak. Kemudian yang kedua adalah berhak menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Jadi alat-alat yang ada di rumah itu semua anggota keluarga berhak untuk menggunakannya. Yang ketiga, memperoleh lingkungan rumah yang bersih dan nyaman. Kemudian untuk kewajibannya, yang pertama, saling menyayangi anggota keluarga. Jadi, orang tua wajib menyayangi anak, anak wajib menyayangi orang tua. Yang kedua, merawat alat-alat yang ada di rumah. Nah, kita berhak menggunakan alat-alat tersebut dan kita juga wajib untuk merawat alat-alat yang ada di rumah. Yang ketiga yaitu menjaga kebersihan lingkungan rumah supaya rumah kita tetap bersih dan nyaman untuk kita tinggali. Yang keempat, kewajiban untuk patuh kepada kedua orang tua. Jadi sebagai anak, kita wajib untuk patuh kepada kedua orang tua. Sekarang masuk ke pembelajaran matematika. Bisa dibuka pada LKS halaman 186 dan 187. Nah, ini ada tanda persegi. Tanda ini menggambarkan satu persegi satuan. Kemudian kalau gambarnya segitiga, satu segitiga, tanda ini menggambarkan setengah persegi satuan. Kalau segitiganya ada 2, itu sama dengan gambar persegi atau sama dengan satu persegi satuan. Jadi luas bagian yang akan ditanami Udin adalah yang akan ditanami Udin itu yang berwarna biru. Nah, luas yang berwarna biru itu tinggal kita hitung perseginya ada berapa. Kita hitung sama-sama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian di sini ada segitiga 1, 2. Jadi kalau ada 2 segitiga itu sama dengan 1 persegi satuan. Jadi 8, 9. Jadi luas bagian yang akan ditanami Udin adalah 9 persegi satuan. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada persegi. Luas bagian titik-titik persegi satuan. Nah, ini yang berwarna biru ini perseginya ada berapa? Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikali 2, 12. Terus ditambah ini. 12, 13, 14, 15, 16. Nah, di sini ada 2 segitiga. Kalau 2 segitiga itu sama dengan 1 persegi. Jadi, luasnya adalah ini tadi 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi, luas bagian yang berwarna biru adalah 17 persegi satuan. Nah, gambar satunya kita hitung sama-sama. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16. Kemudian ini segitiganya ada 2. Nah, kalau ada 2 itu sama dengan 1 persegi. Jadinya ini tadi 16 ditambah 1 persegi, 17. Jadi luas bagian yang berwarna biru adalah 17 persegi satuan. Gitu, bisa dipahami ya. Jadi kalau ada 2 segitiga itu berarti sama dengan 1 persegi satuan. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Pembelajaran 6 ini bisa kalian buka pada halaman 191. Nah, di sini ada gambar guru, kemudian ada siswa di dalam kelas. Nah, menggambarkan proses belajar di kelas berjalan dengan lancar. Sebagai siswa, kita mendapatkan hak untuk mendapatkan penjelasan materi dari guru. Hak saya adalah mendapatkan penjelasan materi dari guru. Nah, ketika guru menjelaskan, kita punya kewajiban untuk mendengarkan, untuk memperhatikan penjelasan dari guru. Jadi kalau misalkan guru sedang menerangkan, kita nggak boleh rame, kita harus memperhatikan, kita harus mendengarkan. Kita harus menghormati guru yang sedang menjelaskan materi di depan kelas. Tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh main sendiri, tidak boleh lari ke sana ke sini. Harus duduk dengan tenang dan memperhatikan. Kemudian gambar yang kedua ini ada gambar anak-anak sedang membersihkan kelas. Nah, kelas menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Hak saya adalah mendapatkan kelas yang bersih dan nyaman. Kemudian kewajiban saya adalah menjaga kebersihan kelas. Contohnya ketika ada jadwal piket, nah kita wajib untuk melaksanakan piket. Misalnya saya piketnya jadwalnya hari Senin, jadi hari Senin saya harus membersihkan kelas, harus piket kelas supaya kelasnya tetap bersih dan nyaman digunakan untuk belajar. Nah, yang selanjutnya ini bisa dibuka pada buku LKS pada pembelajaran 6, yaitu hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Mari beraktivitas 2. Di sini ada beberapa pernyataan, kemudian kalian diminta untuk menggolongkan ke dalam kewajiban atau hak. Misalnya yang pertama, menggunakan air bersih untuk mencuci tangan. Nah, ini merupakan hak. Jadi kita berhak untuk menggunakan air bersih ketika mencuci tangan. Yang kedua, menjaga ketenangan guru. Menjaga ketenangan saat guru mengajar. Nah, ini termasuk kewajiban, sesuatu hal yang harus kita lakukan. Jadi kalau guru sedang mengajar, kita wajib menjaga ketenangan. Yang ketiga, ini mendapatkan pembelajaran dari guru. Nah, ini merupakan hak. Jadi, hak itu kan sesuatu yang harus kita dapatkan. Nah, kita berhak untuk mendapatkan pembelajaran dari guru ketika di dalam kelas. Yang keempat, mengenakan seragam sesuai jadwal. Nah, ini sesuatu yang harus kita lakukan. Berarti termasuk ke dalam kewajiban. Kita wajib mengenakan seragam sesuai jadwal. Yang kelima, menyampaikan pendapat di sekolah. Nah, menyampaikan pendapat ini merupakan hak. Jadi kita berhak untuk menyampaikan pendapat di sekolah. Kita berhak untuk menjawab ketika guru memberikan pertanyaan. Kita punya hak untuk menyampaikan pendapat. Kemudian yang 6, 7, 8, silakan dilanjutkan sendiri. Kalau mematikan lampu kelas pada siang hari itu termasuk sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi termasuk kewajiban atau hak. Tinggal dicentang di sebelah sini. Nomor 7, 8 bisa dilanjutkan. Kemudian ke pembelajaran matematika. Nah, di sini ada gambar-gambar bagian sekolah. Dibedakan dengan sesuai warnanya. Nah, di sini
halaman 192 sama 193. Ruang kelas digambarkan dengan warna kuning. Luas ruang kelas adalah berapa persegi satuan. Nah, yang warna kuning ini dihitung perseginya ada berapa. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikali 2, 14, ditambah 1, 15. Jadi, luas ruang kelas adalah 15 persegi satuan. Lapangan olahraga berwarna hijau. Yang warna hijau cuma 2. Ini, berarti 2 persegi satuan. Yang ketiga, ruang kepala sekolah digambarkan dengan warna biru. Warna biru yang ini. Dihitung 1, 2, 3, 4. 4 dikali 1, 2, 3, 4. 4 dikali 4 adalah 16. Jadi luas ruang kepala sekolah adalah 16 persegi satuan. Kemudian yang keempat, ruang perpustakaan digambarkan dengan warna ungu. Nah, warna ungu ini perseginya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi luas ruang perpustakaan adalah 6 persegi satuan. Sekarang nomor 5, kamar kecil digambarkan dengan warna merah. Warna merah ada 1, 2, 3. Ada 3 persegi. Jadi luas kamar kecil adalah 3 persegi satuan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.